lanjut, pulang deh. Pulang. Udah gak apa-apa. Kami itu udah banyak teori tentang sarang dari HP-nya, dari ininya. Enggak, bukan. Yang bapaknya jatuh tuh kayak mampus udah sekali. Ngatain drakor? Ngatain aja nggak sih? Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan drakor yang kemarin udah kita bahas nih. Nah, ini dia nih drakornya. Karena tersisa 3 episode lagi, yaitu episode 8, 9, 10. Jadi kita mau langsung aja deh kupas tuntas soal teori-teori yang kita udah bahas kemarin juga, sama hal-hal yang kayaknya perlu nih kita omongin lagi di sini. Nah, apa kak, teori apa kak yang mau kita bahas pertama kali nih? Mohon maaf lahir dan batin ya, ternyata disarang, mohon maaf. Oh iya, disarang, kita kemarin udah uzon ya. Iya. Jadi disarang tuh sebenarnya bantu doang, coy. Ya ternyata nggak ada apa-apa. Iya. Bukan yang nari. Nggak, dia membantuin. Dia yang terakhir juga itu. Bantu gimana kan? Waduh. Dia cuman yang video terakhir yang sama Sejinwoo kan, yang apa di pertunangannya Jena sama itu kan dia bantu juga kan Sejinwoo-nya ini kan untuk menguak semua kebenaran. Semua kebenaran yang orang-orang jahat itu dikulitin. Tapi aku udah seuzon banyak lagi sama dia. Maaf ya. Ya itu si Sarang tuh ternyata memang Sarang itu gini kali ya. Kan Lee Somang dan Lee Sarang itu kan kakak beradik dari keluarga pendeta ya. Yang orang Kristen namanya. Iya betul. Iya kan? Ya betul. Terus mungkin dengan sikap dia yang seperti itu dan Lee Somang seperti itu tuh untuk apa ya, membalas kejahatan versi dia yang bertugas untuk membalas itu gitu loh. Mungkin makanya dia mau membantu Lee, Sam atau siapa di situ dia, Kim Hye In itu. Oh ya, dia membalas keburukan tapi tidak dengan keburukan gitu ya. Tapi dengan membuka kebenaran ya. Ya. Itu lebih enak ya bahasa. Iya, bisa. Ya itu dia tapi sangat disayangkan. Maksudnya harusnya dia bisa dikasih support yang lebih menegangkan juga. Nah iya itu. Tapi cuma sedikit ya deh. Jadi kita jadi ya berharap lebih karena kan dia dari awal kemunculannya dia tuh kayak digadang-gadang juga kan. Karena berangkat dari adiknya Lee Somang di musim 1 kan dia cukup ada perannya. Nah kita udah terlalu berharap. Terus apa? Kalau dari kamu dari apa yang mau kita kupas? Kemarin udah kita bahas. Sejinwoo kali ya. Dia ternyata punya peran penting walaupun ternyata kayak cuman di beberapa episode terakhir kan. Itu pun maksudnya kayak kami pengen berharapnya sebenarnya lebih ini sih, lebih gong lagi ya. Iya, karena kayak pas endingnya itu kan walaupun semuanya keungkap nih, tapi kayak emosinya tuh nanggung gitu loh. Iya, tapi gong juga sih karena dia Black Dog. Iya, dia Black Dog, tapi itu maksudnya penyelesaian akhirnya kami tuh kayak berharapnya pas kami nonton tuh kayak oh gini, enggak gitu loh, maksudnya enggak yang kayak dia nih ternyata penyelesaian ini gimana Min Yohi-nya nggak dapat cuman kayak gitu doang. Juga dia nggak dapet karma yang seharusnya dia dapetin. Tapi iya sih, maksudnya kan karena Black Dog ini kan cukup berpower. Habisnya dikasih scene yang dia ngungkapnya jangan kayak gitu. Maksudnya dia ngungkapnya cuma bikin video, buka topeng udah kayak ganteng sih. Iya. Iya, tapi kayak
kurang memuaskan gitu loh, karena kan mengingat ini balik lagi ya ke genrenya kan thriller gitu, harusnya bisa lebih gong lagi, tapi nggak apa-apa lah, cukup memuaskan, tidak mengecewakan. Cuman ya sangat disayangkan juga mereka apa ya, kurang klimaks sih. ya sama hubungannya dia dengan Baek Jena itu tuh kayak Ya, mereka language-nya kayak silent treatment deh. Iya betul. Jadi nggak jelas banget. Mereka nggak ada skinship satupun gitu loh. Maksudnya kayak seenggaknya bukan Cuman ngasih kartu nama doang, Walaupun kayak katanya mas. tapi katanya kalau di Korea kasih kartu nama tuh kayak confess gitu loh. Tapi maksudnya kayak tetap aja kurang nggak sih? Ya maksudnya kayak cuman ya seenggaknya pelukan gitu atau apa gitu. Pelukan. Iya, iya. Ini soalnya itu kan mau ditinggal. Mana jauh lagi kan. Di mana sih? Amerika nyusul ibunya kan? Singapura kan? Singapura kan antara itu. Di antara itu pokoknya dia nyusul ibunya. Gitu kan mamanya kan katanya bukan di Amerika tapi kan di Singapura apa di mana sih? Ada nggak awal dia ngomong? Oh di Hong Kong guys. Oh iya. Dia nyusul mamanya kan. Iya dia nyusul mamanya, dia nyusul ibunya. Gitu. Tapi walaupun nggak terlalu kinship banget, lumayan menarik sih, intens. Karena aku suka sih yang nggak terlalu bukan. Aku sukanya kalau orang itu nggak terlalu kinship banget. Tapi itu selera masing-masing ya. Cukup menikmati dengan tarik ulurnya Baekhyun dan Sejong. Iya. Itu sih. Terus kayaknya keduanya juga punya rasa deh. Iya, itu udah kelihatan Iya. dari sebenarnya pas terakhir Baekhyuna yang dia sebelum pamit teh kan kayak dia senyum tuh, yang itu tuh kayak udah nunjukin lah nggak sih kalau Senyumannya dia udah menafsirkan bahwa aku mencintaimu dan mati. Siapa yang mau coba dikasih saham? Iya yang dia coba Aduh, iya ya. kasih saham sama waduh Betul, itu betul. Cuman ya balik lagi ya ke pemecahannya kan. Eksekusinya tuh memang kurang gitu loh, kurang gong aja kan, kurang memuaskan karena kenapa harus dipertunangan ya, kayak merusak momen-momen sakral ya, walaupun tunangannya kayak cek-cek juga. Gitu apa? oh karena menurut kami kenapa dipertunangan karena semuanya ada. Jadi kayak itu momen yang semua orang ngumpul di sana, ada wartawan, ada Ya gitu. jadi bisa diabadikan momen semuanya gitu loh. Jadi kayak petinggi-petingginya datang, bahkan sampai bapaknya si itu datang kan, bapaknya si Sodong. Iya. Datang terus selalu dramatis banget guys. Iya kan, momennya yang semua satu persatu, dari bapaknya dia dibongkar, dari kejahatannya si ketua yayasan itu. Iya. Itu terlalu dramatis gitu. Tapi nggak apa-apa, terorganisir. Iya, betul. Dan ini tuh apa ya, kayak cintanya Cha Jin Wook sama Baekhyun itu cuman kehalang durasi aja. Harusnya 12 episode ya sih. Ya atau enggak jangan 30 menit lah. Iya. Itu kayak nggak puas banget. Ya bener satu kan. Jangan 30 menit tuh kayak ngapain? Baru dibuka udah ya harus selesai aja nih drama. Awal-awal nggak apa sih 30 menit karena capek banget ngeliat yang pembuliannya ya. Bully itu. Tapi yang menurut kami yang pembulian yang paling parah itu yang terakhir tau, yang si Jin siapa? Ujin. Itu sampai lain kan? Iya, sumpah itu kayak kami lihatnya agak Terlalu gimana ya? kejam. Soalnya kan lawannya perempuan loh. Iya, dia udah ngelawan. Enggak, pas apa yang awal kan juga perempuan kan, juga si Hyein kan. Oh, iya. Tapi maksudnya kan nggak sampai separah itu yang kayak berdarahnya tuh bener-bener sampai nggak berdaya gitu loh. Dia berdiri aja tuh kayak susah, terus dia jalan. Habis itu dia ketemu sama Hyein langsung kayak gimana ya? Diterima habis. Oh iya. Ya. Nah, kalau menurut aku Bel, ada memang perseteruannya Park Woo Jin sama Kim Hye In sedikit berbeda dengan Park Woo Jin dan Kim Hae In. Kayaknya karena emosionalnya Woo Jin ke Hae In itu
sudah terbentuk pas mereka pernah ada something yang tervideo juga kan. Nah kalau sama Hyein kan cuman perseteruan ini aja, kayak paling kayak kekuasaan yang menurut Wujin tuh dia nggak layak masuk ke Dynamics 6 gitu kan. Nah dengan Hyein ini dendam ya. Dia balik, dia bahasanya hidup balik, dia balik ke Sodoen Dan mau merusak ya. Iya, jadinya kayaknya nggak terima nih si Wujinnya kan, jadi emosional dia udah double sama si Haimnya, kerasa dendamnya kerasa. Sama Yin kan dia cuman nggak seneng aja, kan dia dipanggilnya apa lintah darat kan. Nah itu dia jadinya agak sedikit beda karena emosionalnya beda. Tapi emang kasihan Haimnya, sampai dia terkena beban mental yang sangat nggak sanggup lagi. Tapi itu kasihan banget sih, maksudnya dia kayak nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu. Kayak sampai terakhir bahkan sama Hyein pun juga dia nggak bisa percaya pada akhirnya kan, karena yang kalung itu ternyata udah dikasih. Kecewa banget emang dia sampai si itu mantan pacarnya juga kan juga nggak berdaya kan, mau bantu apa coba, aku aja dikeluarin dari Dynamics kan. Tapi itu emosinya dapet sih. Tapi pas ngeliat yang Sodoen, maksudnya dia yang dari dia kan dia ke Wujin dulu kan, dia ke Wujin di KN sama dia, abis itu ke Yogi. Itu pun Yogi kayaknya takut itu. Yang pas akhirnya itu kan, walaupun dia awalnya masih ngelawan, tapi kan pas terakhirnya dia kayak agak kena juga tuh mentalnya gara-gara dia bilang kayak gitu. Terus dia keluar, dia baru kayak ngerasa itu emosionalnya kami ngerasa itu endingnya bagus karena dia juga. Betul. Soalnya kan kalau dilihat Sodoen itu kayak nggak pernah kasar ya, walaupun dia marah tuh marah aja gitu, nggak kayak Pak Wujin kan. Makanya orang-orang pada takut nih, soalnya dia nggak pernah kasar. Jadi kayak itu juga aku ngerasa dia membalaskan, nggak bisa juga membalaskan, mewakilkan perasaannya si Hyein yang kalian tuh udah jahat banget loh sama Hyein gitu. Bahkan dia ke Jena sekecewa itu kan, karena kan ada tuh dia bilang setelah meninggalnya si Hyein itu, bahkan sampai akhir pun kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa kan. Padahal kamu tuh kasarnya kayak bisa berkomer loh, kamu punya something yang orang lain nggak bisa tapi kamu bisa, kamu nggak ngelakuin apapun. Nah itu tuh titik kekecewaannya tertinggi dia, apalagi temennya dia loh. Teman sendiri yang berapa, 17 tahun 18 tahun bersahabat ya. Jadinya kalau di aku melihatnya wajar sih si Doen itu kayak terlihatnya menyebalkan di ke Jena. Ya karena Jena juga ternyata pada akhirnya juga nggak ada bantu apa-apa kan. Jadi dia kembali ke kekasihnya lah gitu kan pada saat itu dia pacarnya kan, walaupun dia yang pas di awal walaupun dia kayaknya, tapi episode lalu tuh ada tuh kita bilang Sodoen itu menyebalkan ya kalau dia fokus sama pacarnya. Nah terjawab di ending kenapa dia menyebalkan, karena memang tidak ada orang-orang yang bisa diharapkan di situ kan. Orang tua itu kan terbuang, tidak tertolong gitu. Yang lain cuma bisa lihat dari misalnya action. Momen ini juga sih, momen Doen itu nawarin ke Hyein beasiswa dia. Itu tuh aku itu sedih sih. Gila. Pokoknya tuh itu dari awal episode 10 kali itu. Itu tuh kayak dari kami ngerasa di episode 10 tuh emosinya pas awal tuh bagus banget. Karena kayak udah kebentuk kan kita empatinya, karena pas dia kayaknya udah mulai si Hyein itu udah mulai kayak sadar kalau dia emang udah harusnya emang nggak usah berurusan lagi lah sama orang-orang ini gitu kan. Terus kayak dia udah mulai oke nih, tiba-tiba Wujinnya datang kayak gituin dia. Terus pas dia udah kecewa sama Wujin, dia kayak mau minta tolong terakhir nih, karena saya kayak terakhir sama Hyein, ternyata Hyein juga sama aja gitu, walaupun dia secara kasar tidak jahat ya, maksudnya enggak secara langsung ini, tapi kan dia membantu biar dia makin nggak punya harapan hidup gitu loh. Kayak akhirnya dia ngerasa buat apa lagi hidup kalau misalnya nggak ada hal yang bisa bantu dia lagi gitu. Akhirnya dia itu alurnya, kalau coba seandainya alurnya itu si Yulhinya nggak membatalkan pertunangannya dulu
sama Wujin ya. Jadi Wujin nggak akan semarah itu ke Hain gitu loh. Coba aja. Gara kan ketriggernya gara-gara si Hain si Yuhinya ngebatalin pertunangan sama Wujin. Jadinya Wujin marah. Gara-gara lu nih, gue nggak jadi tunangan sama Yuhi kan gitu kan kata dia di awal sama Hain itu. Padahal kan Hain dia nggak melakukan apa-apa, minta haknya. Ya gitu. Bahkan tuh harusnya tuh ya dia tuh sadar kamu tuh udah ngelakuin apa coba sama aku sampai aku kayak gini kan, masih juga nyalahin. Nah itu dia. Kalau aku sih iya episode 10 itu memang dia emosional dari awal tuh emang bagus banget di episode endingnya itu. Cuman sangat disayangkan aja kayak iya kenapa sih dia harus pertunangannya tuh dibatalin dulu sebelum si Hain menjawab gitu loh. Seenggaknya Hain itu harus dapat juga satu hal yang bikin dia happy lah ya. Walaupun tapi kan menurut kami kenapa kita kemarin bahas dia menyebalkan, saudaranya menyebalkan karena dia ini juga menyebalkan. Maksudnya dia tuh kenapa mungkin baik Jena dan Yein tidak membantu secara, maksudnya nggak bekerja sama nih sama, karena kan dia nyebelin juga. Dia tuh beneran mau ngancurin semuanya gitu loh. Kayak bukannya kalau Yein kan dia kayak gitu karena menyelamatkan diri dia sendiri. Dia nggak mau ngancurin, dia kayak cuman dia pengen selamat gitu loh. Tapi kalau Yein tuh dia kayak pengen ngancurin juga gitu loh. Kayak dia ngerasa semua orang udah jahat nih, kayak mereka harus dapetin ininya dan jadi kayak Jena pun ngerasa nggak aman untuk membantu dia gitu loh. Ya kan baik Jenanya juga diminta apa itu bisa uang apa nggak sih waktu itu di speech pertama. Oh ya sama si Hain ini kan. Terus juga kan si Jenanya juga bilang tuh sama doonnya gak usah selalu dideketin, dia kayak ibaratnya parasit apa gitu, mengambil ibaratnya itu ngambil apanya doang, apanya ketenaran, kedudukan, karena terlihat kan di yang season kedua itu Doonnya udah lepas dari Diamond 6, dia kan langsung putus saat itu juga kan. Nah itu tapi Doon dia nih kayak mana sih, maksudnya masih tetap ya walaupun seburuk apapun. Karena tuh kan kemarin nih kita juga, aku kayaknya seusian kayaknya di episode kemarin itu kan aku bilang emang iya dia tuh yang lulus itu gitu kan, emang ada orang setulus Doon gitu kan, bilang gitu. Ada ternyata guys. Iya ternyata ada loh di ending. Kan setelah melihat semuanya ya di endingnya itu, jadi kayak kita bisa menyimpulkan si Doon itu menunjukkan benar-benar ketulusannya dia. Mungkin dia percaya nih dengan ketulusan yang dia kasih ke Hain itu perlahan akan merubah pikirannya. Ternyata benar kan? Iya. Seenggaknya Hainnya tuh ya udahlah mau berbuat apa lagi gitu kan. Nah, kayaknya dia merasa udah sia-sia juga kan dia. Tapi aku nggak expect dia langsung memilih jalur untuk bertemu Tuhan. Karena udah capek banget dia. Itu kayaknya kalau mungkin ada di posisi itu juga kayaknya udah nggak sih, maksudnya gimana ya, kayak ini udah babak belur nih mukanya nih, udah terus dia nggak tahu nih besok aman nggak ya. Terus kayak dia orang yang satu-satunya si Hyein pun ternyata sama aja kan, jadi kayak ya udahlah buat apa lagi gitu. Sama ini sih kita ke Hyeinnya ya, setelah melihat Hain babak belur, harusnya tuh Hyein tuh jangan jawab yang apa adanya gitu loh, yang kayak tapi kalungnya nggak sama aku loh gitu. Coba dia jawabnya tuh yang sedikit memberi harapan. Mungkin kayak oke, aku akan mengusahakan semampuku kayak apa kayak gitu, yang seenggaknya jangan membuat si Hainnya itu makin putus asa. Dia cuma ngomong apa adanya doang, tapi kalungnya nggak sama aku, udah gitu doang. Aku jadi dia ini kayaknya itu karena dia juga lagi merasa tertekan ya, karena videonya ini juga karena videonya ya, jadi nggak bisa berpikir jernih juga ya sih. Kita tuh mau nyalahin juga sudah salah ya, karena nggak ada yang aman. Betul, yang aman paling Kajimuk sama Bejama ya. Mana ada Kajimuk juga aman, posisi dia tuh terinhalasi bapaknya. Lisarang yang aman cuman iya Lisarang doang, tapi kan dia emang sama bapaknya masih rese ya, tapi maksudnya kan dia udah punya plan buat ngancurin bapaknya juga. Jadi seenggaknya tuh udah semuanya tuh udah, dia nggak memikirkan itu gitu loh kan. Kalau misalnya kayak Hyein dan
Hae-in kan mereka nggak tahu nih solusinya gimana ya untuk masalah mereka. Kalau misalnya Cha Jin kan dia sudah memikirkan itu, dia bakal bikin bapaknya gimana kan dia udah tahu gitu jalannya. Iya. Soalnya kan kalau Cha Jin itu dia tidak memiliki tekanan dari teman-temannya ya, jadi seenggaknya dia masih berpikir jernih, makanya dia bisa membuat plan untuk balas dendam yang sangat epic itu lah. Nah, harusnya Lisarang. Kata aku, Lisarang kan kami tuh udah banyak teori tentang Lisarang, dari HP-nya, dari ininya. Lu kemana nih? Iya ya, tapi HP-nya tuh masih jadi tanya banget loh. Iya, belum tahu jam radio hi. Enggak, bukan. Yang Yang sebelum kerampas ya. iya, kenapa dia tidak melakukan apapun? Apa mungkin dia ngerasa kayak ini masih belum diperlu-perluin banget gitu? Iya, kayaknya dia lambat ya. Atau memang dia nggak tahu kali ya, mana itu kode atau Nggak tahu apa? apa-apa. Sekolah Memang dia mau membantu orang lulus, dan maksudnya dia nggak kayak Cha Jin yang bisa sampai mungkin ya aku bantuin doang nih, ya. bantuin abang nih. Ini tuh karena apa? Karena sutradaranya dari awal nge-branding dia. Lihat kemunculannya Lisara. Ya tiba-tiba naik motor gitu ya. Ya, kan kita jadi berharap lebih. Dia kayak, wah ini action banget nih orang. Iya, ngebantuin si Yein keluar dari pembulian itu, pakai motor segala, pakein helm lah dan apa lain-lain gitu kan, kayak wah ini berarti action nih cowok nih gitu kan. Iya. Tahu dia Ternyata. makin kesini makin lempeng. Pakai hoodie tuh kan, pakai hoodie kayak kirain dia yang bawa palu kan ya. Oh kayak wah ini agak banget nih buat kayak tahu ini benar ada kamu ngapain pakai hoodie juga. Apa sih apa? Iya, kayak padahal dia udah tahu juga, misalnya dibalik obrolannya dia sama Lee Somang nih, kan emang dari awal dia udah tahu Yein yang mana. Berarti seenggaknya dia punya planning dong. Harusnya. Aku ke sekolah ini mau ngapain gitu kan? Kan nggak mungkin kayak orang kayak Lisarang tuh nggak mungkin buat belajar doang kan? Benar. Jadi harusnya setelah si Yeinnya juga kena itu jebakan kan, harusnya dia juga peka gitu loh. Kayak Cha Jin kan dia peka kan kalau bikin yang lagi ada problem gitu. Kayak ini sarangnya bakal kayak Cha Jin juga kan, dan semuanya kayak dia kayak orang yang serba tahu deh gitu kan. Terplanning ya. Iya, serba action, serba tahu ha. Kayak Lee Somang lah minimal ya. Awal tuh itu berguna banget dia. Kayak aduh Sarah. Sebenarnya nggak apa-apa dia membantu di ending. Karena dia ada lah kan andil dia yang besar di ending. Iya, yang dia tiba-tiba masuk ruangan itu ya. Iya. Walaupun itu aneh banget. Iya. Videonya salah, apaan sih? Tapi dia bisa meyakinkan gitu ya. Karena dia ini Buka tampil juga Bel. gitu. Duh, kakak salted deh. Wow. Sama apa lagi ya, itu kan baru 2 teori ya. Teori itu kan udah nih, Black udah teorinya Sarah, teori Diamond 6 tuh nggak tahu ya Diamond 6. Maka ya udah lah, memang benar kata Bella kan, dia hadir hanya untuk menciptakan kasta aja, sebagaimana sosial orang-orang si kaya dan si miskin lah kan. Jadi kayak oh ya udah, tidak ada hal yang harus diungkap. By the way, Diamond 6 itu udah belum nggak sih? Dan dibanding semenjak ada kasus sekolah-sekolah itu kan dia Tapi emang ada ini ya, ada adegan, ada scene di mana enggak sih, tersirat belum itu karena mereka semua kan udah pada fokus dengan tujuan masing-masing. Yang si Yein juga fokus kerja paruh waktu sama dia. Nah kan, Kan Yuri kan udah nggak lagi kan? ya Ibu Yuri itu udah tua. wow. Tapi aku tetap kurang terima dengan endingnya. Iya bener. Apa sih? Bener banget. Kenapa dia tuh kayak dia baik-baik aja, Padahal kan dia juga salah, dia juga nyebelin. dia sumbernya juga kan, sumber yang menyebabkan huru hara ini terjadi. Dia kayak tapi masuk akal. Kenapa minta tolongnya ke dia? Karena kan dia juga kunci ya. Maksudnya untuk jatuhin si Yuri emang harus ada dia. harus ada dia gitu loh. Karena kayak secara dia kan mantan tunangan ya, mantan tunangan terus kayak
Dia ketika kalau dia ngaku kalau selama ini dia dimanipulasi kan orang bakal percaya dong, karena kan kayak ini orang yang paling deket sama dia nih, otomatis kayak walaupun dia sebenarnya nggak cocok banget endingnya dia bisa senyum kayak gitu, menurut aku dia kurang ajar banget. Allahu Akbar. Males banget aku lihat dia tuh. Harusnya dia juga mendapatkan hal yang setimpal ya. Ya tapi apa yang dia dapatkan apa? Nggak ada, bahkan Hayatin bisa sampai itu kan gara-gara dia juga. Iya, Dia dapat apa-apa. dia tetap menyebalkan sampai menyebabkan seseorang meninggal lagi gara-gara dia. Dan kan itu kan sebenarnya dia kan. Iya. Iyalah, kan dia makanya videonya dia takut banget itu kan ketahuan. Iya, nah itu juga sih. Kan dia direkam tuh di HP itu kan. Brengseknya itu yang terhapus kan. Oh iya. Jadi kan hilang jejak. Dan nggak ada yang tahu juga kan isi video itu apa. Belum ada yang tahu, satu pun belum ada yang lihat kan, baik itu si Sarang yang pas pertama kali dia dapat HP itu ya. Iya, langsung nemu video itu. Kayaknya mungkin sutradara tuh memang sengaja kayak anak emas kan Wujin. Kayak ya udah nih lolos nih si bocah satu, tapi ada Hayatin bilang sama Doun waktu dia meminta bantuan ke ayahnya itu, kan dia bilang kalau nggak salah apa ya, yang dia ngandungin si Wujin, jangan pernah, aku ingatnya cuma ini sih, jangan pernah memaafkan Wujin. Tapi sebaiknya pas dia ngomong sama Wujin agak beda kata-katanya tuh Nadeo. Ya kamu tidak layak dimaafkan apa tuh? Yang dia sama Wujin berdua doang sih, Hayatin sama Wujin. Ada kan ya pertemuan? Oh yang pas bikin video itu. Mau bikin video kan? Itu kayaknya buat ngeyakain Wujinnya dia ikut. Iya kan? Itu apa nggak itu? Jadi tuh kayak beda loh. Si Hayatin bilang sama Wujin dia akan ditutupi kayak gitu deh, sih tenang nggak ada apa-apa, kita mau menjatuhin si Yuhi. Sedangkan sama Doun dia ngomong kan, apa namanya? Kamu tidak perlu jangan pernah memaafkan ini. Aku tuh berharap kayak setelah dari ini apa yang akan dilakukan Doun ya, dengan dia tidak memaafkan itu. Aku tuh mau ada aksi apa ya, harusnya ditunjukin ya. Berarti mungkin si sutradaranya menganggap karena Wujin ini enggak main cash, jadi kayak seolah-olah ya udah tersiratnya dibalas lah sama si Doun, tapi nggak ditunjukin. Ya maybe ya. Pas terakhir kan dia juga ketemu lagi kan, pas di klub kan, dia ketemu lagi kan, kita abis itu kan langsung ke masa depan. Masa depan. Maksudnya langsung selesai kan, maksudnya langsung ke Big Jena ketemu sama si Yain di kafe kan. Tidak dijelaskan, makanya bingung. Nah itu kan tadi teori-teori yang kemarin kita munculin ya, yang kita pertanyakan gitu kan. Tapi ada nih plot yang ternyata tidak terjawab sampai ending itu, dia dianggurin aja. Kita jadi bertanya-tanya kenapa nih gitu. Itu ada dari mana dia dulu, ada yang ibunya kan, anak ibunya itu. Ibu dirinya ya, selingkuh sama siapa jadi dia. Itu asem banget sih. Dia udah jadi selingkuhan, dia selingkuh lagi. Ya Allah, aneh banget. Dia ada ya pas sama malunya pas ketemu sama ibunya Jena. Iya. Enggak, tapi itu aneh banget. Yang kami pertanyakan yang pas si Jena akhirnya ngasih kertas kalau DNA itu dia bukan anaknya. Itu kayak maksudnya dia langsung berubah 180 derajat, langsung menjadi kayak memohon untuk dimaafkan dan tidak dibilangin ke bapaknya gitu loh. Tapi aku tuh ini loh, aku bertanya-tanya, Jena tuh bisa dapat DNA anaknya, kan belum dilahirkan. Ada metode ini dulu. Oh iya ya. Metode untuk mengetahui dia ngambilnya, nggak salah pertamanya dari medis atau dokter Optin ya. Di Indo doang kayak gitu katanya bisa, tapi lumayan agak ini. Kan kalau di Korea udah canggih banget ya. Iya. Udah janinnya itu loh diambil. Tapi gimana caranya ya? Entah apa yang diambil, pokoknya dapat. Iya. Entah apa yang diambil, pokoknya yang DNA bagian dari entah apanya gitu lah. Aku lupa. Tapi mungkin karena dia kaya juga nggak sih, sebenarnya banyak. Atau karena ini bapaknya itu pengusaha kan? Bapak itu apa? Yang punya Apa sih ini? Lahat
yang apa sih perusahaan kan? Iya. Iya, iya. Maksudnya ini iya kata Bella tadi, maksudnya kayak mungkin dia membayar pihak rumah sakitnya kan udah ada nih data sih bagian yang dicek sama si ibu Iya. ini kan. USG itu kan. Iya, peralatan itu lah pokoknya. Jadi dia tuh meminta kebenarannya itu anak siapa. Dilempar dengan bapaknya kan, ternyata bukan. Nah itu juga aku penasaran banget, harusnya ditayangin kan. Jadinya kan bapaknya nggak tahu kebenarannya. ya karena ada perjanjian deh. Iya, kalau sahamnya dikirim ke dia kan, uangnya kan, jadinya kayak semuanya bakal aman gitu. Karena menurut dia balas dendam terbaiknya itu yang memiskinkan dia gitu ya. Iya betul. Jadi ya udahlah dia nggak mau tahu juga itu anak siapa. Karena dia sebenarnya kayaknya sama bapaknya itu udah gak respect lagi buat dia kan. Dia yang kayak penting karena dia tahu si ibu tiri dan bapaknya ini tuh kayak yang paling penting duit. Jadi kayak diambil lah duitnya itu biar mereka berdua ngerasain gitu. Iya betul, dijatuhkan aja sekaliannya. Mungkin kalau dia nanya hormat dari bapaknya, dia akan bisa tahu apa dia kan. Iya betul. Yang menjadi bapak yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kan dia udah nggak peduli lagi kan sama bapaknya. Dan mungkin kayak mikir ya udah gedein aja anak orang. Iya. Kayak maksudnya iya. Itu balas dendam dia ke bapaknya. Iya. Balas dendam dia ke si ibu tirinya ya dimiskinin aja sekalian. Karena kan ibu tirinya pas mau sama bapaknya pasti bukan karena cinta dong, pasti karena duit lah, iya kan. Jadi kayak nih masih mau nggak nih sama bapak sama si bapak ini kalau misalnya dia udah nggak punya duit lagi kayak Iya, dia ada loh momennya yang kayak dia kayak bengong. Aku nggak tahu ekspresi dia tuh agak sulit ditafsirkan juga ya. Yang pas Jena bilang sudah saatnya aku menggantikan posisinya bapaknya di perusahaan. Jadi kan secara otomatis nih, nah berarti suami mikir ya suaminya aku udah saham itu kasih ke Jena, posisi suamiku diambil lagi. Jadi itu ada loh momen-momen yang dia kayak bengong gitu mukanya, memikirkan nasib dia dan bayinya gimana ke depannya. Terkait saham itu kalau nggak salah ibunya Jena kan udah dapat di Bandung ya Jena, terus yang dari si itu kan punya saham ya dari Bino bapaknya sama yang ibu tiri ya ibu dapat Jena kan, jadi tinggal bapaknya mungkin masih ada bapaknya cuman nggak besar nggak bisa jadi pemimpin ya. Dia cuma ada bidang utamanya ya. Si Jena karena besar sahamnya. kan digabung semua kan, punya ibunya, punya dia, punya Cajeruk, sama punya ibu tirinya. Kan dia lah gede, punya bapaknya cuma satu doang. Iya 1/4. Nah itu yang plot yang pertama ya. Karena apa namanya apa yang harus dijawab tapi enggak. Ibu Yuli. Iya, dia karma yang dia dapat hanya dipermalukan aja di depan umum. Maksudnya Enggak, itu pun dia masih bisa sombong. ya. Masih bisa keluar dari mobil buat ngata-ngatain si Yerin loh. Dia udah digituin, udah Dengan penuh kesombongan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibunya tapi ibunya ini ya lokasi yang terakhir itu ibunya kayak nyuruh anaknya masuk kayak mungkin ibunya udah malu kali. Iya, ibunya aja dari dalam ruangan deh Bel, yang diungkap pertama kali sama si Yein kalau yang ngebun-bun siapa namanya? Yang Hain, Iya, hai yang yang dibuat koma itu kan? iya betul, yang bikin dia jatuh Pertama kali gitu kan. ibunya aja udah kayak mana, udah malu banget kan? Iya. Soalnya ibunya udah feeling kan, yang dari dia mau ngerebut Jinwook, tapi gagal, ibunya udah ngasih peringatan, tapi dia masih mau tetap berlanjut. Karena dia masih ngerasa pede dengan video itu bisa videonya Yein itu jadi kunci kan, Yeinnya nurut. Padahal sebenarnya Yein punya Jena yang jauh lebih kuat, ininya, powernya daripada dia. Karena gara-gara juga yang waktu pembukaan yang pengungkapan video itu bagian bapak yayasan itu loh. Oh iya. Ini kayak dia nyuruh, ada tuh momen dia nyuruh asistennya Iya. Sumpah tuh orang aneh banget. mengagumkan ya, nggak digubris langsung pergi gitu aja, bagus. Kayak loh, kamu kerja sama aku lah gitu. Itu masih bisa-bisanya dia menggunakan kekuasaannya yang udah runtuh itu. Iya, udah nggak punya kekuasaan lagi, dia masih ada sepede itu. Istighfar dulu malu gitu kan. Maksudnya semuanya tuh gak ada yang malu ya. Maksudnya semuanya tuh nggak ada yang kayak merasa wah bersalah nih atas semua tindakannya, karena mereka tuh masih yang si bapak yayasan itu juga masih marah-marah kan ya, yang kayak sampai wartawan tuh mau diinin sama dia kan, kayak dia masih ngerasa wah dia masih nggak terima, bukannya sadar diri. Dia mau ngebukin janji bukan? Iya udah jahat nggak sadar diri, dibuka juga masih Allah Akbar.
istighfar Pak. Ini diulang lagi sama bapaknya saya jenguk. Iya. Tapi Pas dia didorong, pas dia gitu tuh Pak. Itu bagus nggak apa-apa. Terus bener banget. Jadi kayak, lah tadi udah bapak yayasannya udah nih, kenapa diulang lagi sama ente? Ya maksudnya bapak yayasan yang tubuhnya masih kuat, yang aja kalah kan. Maksudnya aku ini kuat kan. Si bapak itu udah tua bangka. Allahu Akbar. dia mikir kayak dia bapak. Iya, lebih berkurang. Nggak ada takut-takutnya Pak, anaknya Pak. Udah Nggak punya respect lagi apa yang diharapin sih. Tapi emang iya ya. Itulah mungkin kita kan tidak berada di posisi di sekolah internasional ya Bu. ya kalau kampung nih. Aneh, minimal kalau gitu sibuk di organisasi, sibuk belajar dong. Aduh, akademik. Karena nggak ada yang punya kekuasaan sendiri. Ya minimal ya, geng-geng minimal gitu. Dia apa sih? Dia juga nggak diajak. Ini Korea dia nggak. Kalau mereka berantem nih kayak oke, jadi siapa yang salah sebenarnya kita nggak tahu. Kan kayak cuman tim ya nggak ikut apa-apa ya gitu. Ya walaupun momennya si Jinwooknya kurang gong dalam mengeksekusi, tapi epic lah dua bapak-bapak yang cuman tertangkap banget kan. Itu udah cukup, ya udahlah, Lucu banget sih. Kayak jadi cepet ya kepikiran. itu bapaknya jatuh tuh kayak mampu sudah tapi emang dia tuh kayak maksudnya dia udah sejahat itu sama anaknya, terus dia ngerasa kayak anaknya bakal tetap respect sama dia. Itu kayak aneh banget. Tapi aku itu ketawa puas ngakak berangkat-berangkatnya. Iya kan juga kayak aneh banget. Aduh Pak, minimal ngapa kayak gitu, seenggaknya pura-pura menyesal gitu kan. Iya, Udah Kayak- menggunakan si Jinwook yang bapaknya cuma bener bapaknya Hien dong. Yang lain nggak ada yang bener ya. Astagfirullahaladzim. Lah kalau bapaknya kayak bapak Hien tuh aja anaknya respect ya, anaknya sayang ya kan. Kayak bapaknya kita merasa kalah ya. Iya banget sih, si Jenna tuh mungkin dia ngerasa itu keterlaluan mungkin ya dia ngomong. Karena kan juga udah kebuka juga di awal aib bapaknya yang selingkuh itu, mau cuma apa lagi coba. Itu karena sebenarnya Jenna tuh kayaknya nggak punya dendam. Dia tuh kayak cuman itu kayak dia nggak suka hidupnya di musik aja. Terus ada yang musik, jadinya dia kayak ngerasa oh ya udah gitu. Tapi pas ngerasa lawannya udah cukup bagi dia ngerasain hal yang seharusnya, dia udah gitu loh, nggak kayak yang lain yang penuh dendam gitu. Sama kayaknya dia tuh kurang belajar emosional gitu loh. Iya kan? Dia tuh kayak apapun yang terjadi tuh mau seneng, mau sedih, mau menyebalkan dia tetap Kayak gitu mukanya. poker face gitu loh, mukanya kayak flat aja gitu. Jadi mungkin karena broken home kan dia. Jadi dia udah hilang emosional dirinya kan. Dia kayaknya mungkin dia juga masih dengar tuh karena ibunya kali. Maksudnya dia kayak masih ngerasa dia harus jadi orang baik kali ya. Itu karena ibunya kan. Menurut ibunya terpuruk, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Bapaknya yang tidak merasa bersalah pula. Malah pas ketemu di ending juga nggak ada tuh penyesalan sama mantan istrinya. Makanya itu kayak semuanya tuh gak ada yang nyesel, semuanya tuh Ini apa sih? masih gak tahu diri ya semuanya. Bilang sendiri ya. Iya, kayak masih ngerasa Ya udah aku benar. iya gak ada yang paham kalau mereka salah. Iya betul. Apa harus dicolokin dulu? Tapi penggambaran ini ya, di bagian itu penggambaran anak yang kurang dapat Sayang. saran orang tua. Ya, Dua-duanya kan dua-duanya karena ibunya kan juga ya. sibuk dan sibuk. Gambaran ini dari sisi emosional anaknya. Ya makanya dia kayak nggak bisa memainkan emosionalnya, jadinya orang tuanya, ibunya sibuk ngobat, bapaknya sibuk main, jadi bapaknya player, Iya. ibunya pengguna, ya kayak mana dia bingung kan, ya udah aku pakai aja udah iman biar aku aman kan, yang penting nggak itu kan kata dulu ada yang musik kehidupanku, nah itu itu kan berdua ya, Iya, berdua ya. Itu yang terakhir Aku udah yang aku izin. ini Oh iya kakak.
Oh, pas yang dikasih si Baek Jena itu kan, Yin. Ya apa ya itu? Nah, kemarin aku pas nonton itu sempat aku pulang kan. Kukira aku yang terlambat menyaksikan apa sih yang ada di tulisan. Ternyata memang tidak diperlihatkan. Apa kira-kira rahasia yang belum terungkap? Nah, Di antara Yin sama karena kayaknya Jena tuh pengen, karena mungkin dia cuma bisa percaya sama Hyein ya. Jadi kayak dia mau Hyein ikut gabung sama dia. Tapi karena dia tahu Hyein gak bakal mau lagi, ancaman. iya ancaman apa yang dia kasih ke Hyein? Apa ya yang kita lewatkan ini ada yang kita lewatkan gitu gak sih di antara Yin ini? Kan Yin tuh ada melakukan tindakan kesalahan nggak? Pas mau balik dendam sama dia tuh cuma di awal nggak sih yang belajar diri, tapi kan udah terlampiaskan dalam segi itu. Terus Aku ini bukan kan dia diajak ini ya, diajak apa sih namanya perusahaan kan, mungkin apa ya, tawaran lain dia mau kuliah tuh, entah tawaran lainnya itu tetap diajak ke perusahaan tapi Mungkin ya. di kuliahnya dikasih beasiswa, atau perjanjian lain setelah selesai kamu akan bantuin ini, atau kalau nggak bantuin nanti soalnya nggak mungkin ini si Ibu Yuli ini apa namanya dia Diam aja. Oh, ancamannya dari Yuli. ya, pasti ini Kamu kan bakal dikejar nih sama Yuli gitu. Atau ini ada urusan sama bapaknya? bisa Ada hubungan sama bapaknya? Kenapa dia bisa? Mungkin kalau kenanya ke dia sendiri, karena menurut dia yang paling aib video itu aja, dia udah ya udah gitu, maksudnya udah ya udah kalau orang tahu asal semuanya selesai nih gitu. Tapi kan mungkin kalau berhubungan sama bapaknya dia akan lebih Iya kan, soalnya kalau cuman kayak tawaran doang tuh dia nggak mungkin sempat atau gitu dia surprise itu mukanya gitu kan. Kayaknya ini memang ancaman yang tidak bisa dihindari lagi nih, wah aku kebuli lagi nih sama si Jena nih gitu. Iya, jadi kayak atau juga dia ada yang mungkin bener kata kakak tadi kan, Yuli si Jena ini ngasih fakta lagi kan, kalau Yuli itu kan belum bisa ditahan tentang anak remaja kan. Jadinya ya mau gak mau dia bakal tetap ngejar kamu gitu. ya itu nih yang Karena kata kamu akan beribu pada aku gitu. katanya itu tuh yang pas Yoginya di mobil dia bilang gini, walaupun kamu masih di bawah umur tapi kejahatanmu tuh udah luar batas umurmu. Ibunya yang bilang kan, Iya, dia ini bilang, oh iya dia ini yang bilang pas mau masuk mobil benar. Nah itu kayak apa juga kan si Jena sama Ye itu udah kayak rasa udah persahabatan dan teman sih. Iya. walaupun dua-duanya sama-sama nggak bisa mengekspresikan itu ya. Iya. Dua-duanya kayak sama-sama nggak ngerti cara menyampaikan kita berteman nih gitu. Maksudnya mereka kayak, tapi dengan dia yang datang sambil nangis-nangis dan menjelaskan semuanya itu kayak menurutnya itu udah berteman gak sih, baik aja kan. Iya. Padahal ada cara yang lebih baik ya untuk menyampaikan satu sama lain. Iya. Jadi kan misalnya jadi itu kelihatan banget rasa kita berbeda. Bahkan dari cara dia ngasih jaket aja, itu kayak, nih, itu ada loh mbak cara yang lebih baik. Ini kan dia bilang, emangnya kita pas di telepon tuh malam-malam, terus dia bilang, emangnya kita sudah sedekat itu ya untuk kamu bisa menghubungiku tengah malam gitu, kayak Iya ya, itu sama apa ya yang kayaknya harus bergerak. Itu kan Ujin sih. Iya Ujin agak sompral dikit. Iya, Ujin sompral. Kenapa dia tidak mendapatkan karma padahal dia yang memulai semua ini? iya. Kesel banget. mau itu ini Ujin kali yang tadi Jena Kertas yang dikasih Jena ke Hyein berkaitan sama balik dan kondisi. Oh karena Hyein-nya masih ini ya, mungkin karena kan dia masih baikin si Wujin itu biar videonya dapat video itu kan. Jadi dia kayak karena pesannya si Hyein yang bilang kayak jangan memaafkan Wujin, kayak dia kita bekerja sama untuk menghancurkan dia gitu. Mau nggak? Nah, sama selain Ujin kan Yuli kan juga gak dapet karma ya. Ujin juga kayaknya udah jangan Gak ada yang dapat karma selain bapaknya Jena. sama bapaknya itu juga jenuh. Bapak yayasan itu kan
gak dapet apa-apa kan, maksudnya dia kayak udah selesai itu udah kayak cuma mungkin ya enggak jabatan dia aja gitu. Dan dia malu. Iya ini kali akhir sekolah itu dom itu akhirnya tuh memang benar-benar sekolah yang nggak ada lagi atau memang masih beroperasi tapi ya biasa aja ya. Masih operasi kan, tapi beasiswanya dicabut. Oh, beasiswa dong. Masih Jena kan bilang kan, oh iya bakal ngasih beasiswa lagi gitu, masih aja kan. Cuma permasalahan dari situ ya awalnya. Ganti yayasan. Terus kayaknya dari Madinah bubar, beasiswanya nggak ada, sekolah lah kamu masing-masing lah, mandiri lah gitu. Ya, yang Diamond sih udah nggak ada lagi kan, soalnya semuanya lulus kecuali Sarang kan. Sekarang tuh kelas berapa sih dia? Kelas 2 kan? Oh, berarti ini ya. Di bawah karena kan si kakaknya seumuran gue. Oh iya, ya kasihan ditinggalkan dulu. Temennya enggak, dia bilang dia yang paling kecil. Pas awal dia perkenalan kan dia paling kecil. Oh, pantesan dia nggak terlalu berani deh berpower bantuin si Jin, walaupun Jin udah sedih-sedih gitu kan. Masih kecil dia. Dia tahu dia nggak punya power segede itu ya untuk melawan semuanya. Mungkin nggak tahu deh. Ya kita nggak tahu. Ya setidaknya nih masih ini lah ya, masih aman Ya, intinya. itu plot yang tidak terjawab ya. Kira-kira butuh season 3 enggak? Aku sih enggak ya. Udah cukup. Long Butuh nggak ya? butuh pokoknya untuk menjawab. Tapi kalau season 3 pasti konfliknya baru lagi ya. Mungkin Enggak, aku udah muak soalnya kan semuanya kayak udah damai gitu ya, tidak ada pembulian lagi. Nanti kalau di season 3 berarti ada pembulian lagi dong. Gak mau. Di universitas, iya di universitas atau di kantongnya itu di kantor Jena. kan itu nanti pasti Jadi sama. ini latar belakangnya beralih dari Iya. sekolah ke perkantoran. Tapi beda drakor lagi lah dan Emangnya ending terbuka gitu nggak sih? udah Bukan ending ending ya. ya. Udah selesai, bye. Pas mereka wawancara kayak ada di pas ditanyain Shajinur apa ya atau Sarang tuh lupa, pokoknya dia bilang ada season 3 nggak, ditanyakan terus dia begini kayak mencurigakan gitu. Satu deh. Nah iya kan setelah promosi di ending, setelah dia tamat, ada tuh yang teman Cajino gitu, dia bilang sebenarnya dia pengennya scene-nya itu di ending ada ditambah dikit gitu. Bapaknya tuh minta maaf dulu ke dia, tidaknya ada permintaan maaf dari bapaknya. Jadi ya harusnya aku juga menyampaikan perasaanku yang baik gitu ke Dina, tapi aku harus pergi guys. Ya itu yang aku bilang tadi, kehalang durasi. Kalau kehalang durasi untuk menyampaikan sesuatu yang menurut dia penting. Iya, benar. Ya, tapi kayaknya nggak tahu ya mau ada season 3 apa enggak. Nggak tahu dulu deh. Kayaknya nggak deh. Itu kayaknya open ending Iya ya. sih, kalau misalnya tambah season 3 jadi malah jadi aneh gitu. Iya, udah lah, maksudnya lebih baik ya. Nggak apa-apa. Kamu benar. Atau kalau enggak spesial deh ya, episode spesial. Masing-masing karakternya. Iya. Ya, kayaknya Udah itu aja. ya. Udah begitu. Sekian lah yang mau kita bahas. Menurut kita nih dari kakak dulu lah nge-rating gitu. Rating oke. Berapa nih 1 sampai 10 gitu kita kasih rate untuk dramanya. Karena aku menikmati perjalanannya dari season 1 dan 2. Ini nomor 1 7. Bella berapa Bella? Kami 7,5 deh. 7,5. Ya aku 7 juga sih. Soalnya memang ada yang nggak selesai juga kan, ada yang digantung, ada yang kurang mendapatkan yang seharusnya dia dapat tapi enggak gitu. Tapi secara keseluruhan eksekusinya bagus, pemainnya juga oke, looknya bagus semua. Wow, visualnya oke semua ya. Makanya Buat yang Oke, sekian dari kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan bye. Ngatain berapa? Ngatain aja nggak sih? Bye. Annyeonghaseyo. Bye.